Jadi ketika Susana ngomong, Bang, Bokin, minta satenya 200. Saya tukang bakso. Anjing lu. Karakter itu melekat pada saya. Saya itu sebenarnya orangnya misterius. Apa itu? Serius, saya tuh orangnya misterius. Banyak yang menganggap saya itu pelawak, tapi kok nggak lucu gitu kan. Itu kan misterius, pelawak kok nggak lucu. Pelawak kan harusnya lucu. Tapi seperti tadi disampaikan Pak Produser, Pak Setiawan, kemudian sutradara Pak Tododi dan juga Ketua Paski, bahwa buat saya mendalami peran itu bagian dari profesionalisme. Jadi dan profesional, boleh nambah durasi. Profesionalisme itu tidak hanya diukur dengan uang, ya. Makanya yang disampaikan Pak Jarwo tadi benar. Karena harganya bukan pasti, tapi harga paski. Makanya ketika saya ditawari, saya nggak pernah melihat angkanya berapa. Jadi begitu disebut, tambahin. Itu memang tidak melihat sih, tapi minta nambah. Sama. Nah itulah misteriusnya saya. Betul. Jadi kalau bagaimana mendalami peran, saya kira karena saya nggak terlalu banyak sebenarnya di peran di film ini, tapi perannya kunci. Karena kalau nggak ada saya nggak ikut main. Oh betul dong, itu Cak, itu benar Cak. Iya, kalau nggak ada nggak ikut main. Iya, jadi berarti kan kunci peran. Betul, semua gitu dong sama Cak. Tapi sekali lagi kita terima kasih karena teman-teman ini luar biasa, senior. Saya walaupun sudah tua tetap pemain itu ya ada yang saya sebut senior karena lebih tua dari saya. Kayak langsung disautin kan. Pak Jarwo, Kang Deddy ini senior saya. Ya. Jadi saya salut dengan keterlibatan mereka yang luar biasa dan begitu totalnya, karena Pak Jarwo ini setiap scene yang ada dia selalu datang syuting. Oh iya dong. Emang callingannya, kan emang callingannya Cak. Iya. Oh gitu ya. Iya, itu hal yang normal untuk aktor. Saya jarang main film, jadi tak pikir tiap hari datang nggak ya. Ada lagi jadi, Cak. jadi terus terang saya memang bukan sok-sokan, tapi saya Cak, nggak sembarangan ya dek. waktu pengambilan teh hadir. Waktu pengambilan gambar, ya, calon tuh kaget nanya, ini syuting cepat bener, ini bener nggak ini katanya syutingnya ini? Iya. Bukan cepat, maksudnya profesional. Jadi saya itu mikirnya, oh ini lama nggak ya? Karena tahu sendiri kan, saya ada pekerjaan lain yang itu harusnya besok. Iya. Kalau besok nggak ada dong. Oh, masih lama ya? Iya, masih lama. Kan Nah, besok. saya itu pekerjaan besok saya siapkan mulai hari ini, jadi harus. Tapi ternyata alhamdulillah walaupun ada kendala karena outdoor ya, jadi ada Cuaca ya. kendala cuaca yang Gunung lagi kan? yaitu yang hari yang kedua yang di Curug itu apalagi kan. Ya. Terus kalau sebelumnya yang di studio itu kan juga harusnya tidak turun hujan, hujan. Akhirnya ya hujan. Iya. Jadi kendalanya seperti itu Yes. sebenarnya. Tapi kalau masalah mendalami, karena saya juga sudah kenal lama dengan Pak Tododi, juga terlibat banyak pekerjaan dengan beliau, jadi sudah paham kita, apalagi main dengan teman-teman yang juga sangat profesional, jadi sangat membantu saya secara pribadi. Calotong, terima kasih Calotong. Kita ke Kang Denny Chandra, yang dari scene awal udah kita lihat Kang Denny udah ketempelan. Oh itu Bang Bo pakai paham. Disuruh. Kang Denny ini gimana, boleh dong menyambut juga berkolaborasi nggak hanya dari tadi yang Pak Toto bilang, tapi kolaborasi dari berbagai generasi dari industri seni khususnya di pelawak. Ini gimana melihat kesempatan ini? Silakan Kang. Iya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini adalah salah satu pencapaian karena salah satunya adalah mungkin karena ada wadahnya Paski, Ya. itu lebih memudahkan satu dengan yang lain, teman-teman komedian itu bisa lebih ngeblend gitu, Ya. lebih ngeblend, sehingga insya Allah tanggal 27 September ini tahun ini ya, kita akan bersama-sama menjadikan tanggal 27 September itu menjadi Hari Komedi Nasional. Keren. Insya Allah ini salah satu pencapaiannya dengan membuat teman-teman Paski ini membuat film. Sebenarnya kejutannya bukan hanya di film yang pertama aja, karena yang kedua itu pasti akan lebih seru lagi. Jelas. Tahun depan itu ada yang namanya film Susana di Kota Santri. Jadi Ada lagunya kan itu ya? Iya. Ada lagunya itu. Iya. Ada tapi kan lagunya. aneh, ada Susana tapi di Kota Santri. Tapi itu lucu lagi. Iya benar kan? Seharusnya kan nggak percaya ya. Suasana. Iya. Suasana. Tapi boleh tuh Pak Toto kalau mau dibikin Pak Toto bagus banget. Ada film itu. Jadi bocorannya memang salah satunya seperti itulah. Jadi nanti tuh yang paling epic dari adegannya yang nanti ya yang akan dibuat nih 2026 ini. Iya. Karena ketika inspirasinya Di gitu. spill. Jadi ketika Susana terus yang tukang sate, ternyata tukang satenya adalah tukang dia jualan bakso tapi pakai gerobaknya sate. Jadi ketika Susana ngomong, "Bang, Bokin, minta satenya 200, saya tukang bakso." Anjing lu. Kesel orang mau beli sate tukang bakso. Anjing lu. Salah gerobaknya salah. Akhirnya masuk pesantren. Begitulah kira-kira. Mohon maaf kalau Kang Deddy agak ngatur karena memang hari ini Kang Deddy juga nggak terlalu kondisinya nggak terlalu fit. Iya. Mules ya? Oh itu perutnya dipegang. Desain bajunya, desain baju. Desain baju. Dipelukin. Kang Deddy, Chandra tepuk tangan dong buat Kang Deddy. Terima kasih. Kang, terima kasih. Kita ke Rahel nih, ke aktor-aktor yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Rahel. Rahel, kita pengen tahu gimana serunya syuting bersama kakak-kakak yang ada di kanan kiri kamu ini. Sini, kakak dong. Kakak ya dong. Pada 17 tahun semua ini. Iya. Udah. Kakak, jadi gimana sih situasi kondisi di tempat syuting semenyenangkan itu? Gimana boleh ceritakan? Seru banget sih, apalagi ini pertama kali aku bisa main bareng pemain komedian senior. Aku bisa belajar banyak dari mereka. Dan syutingnya tuh kayak nggak tegang banget, seru banget, ketawa-ketawa mulu. Pokoknya happy banget sih. Saat ditawarin proyek ini kamu awalnya grogi nggak ngeliat jajaran cast? Wah ini senior Iya sih, nih. kaget banget. Ya. Karena kebanyakan aku tuh selalu yang seumuran aku. Dan ya Langsung berubah. maksudnya ya Ya, biasanya kan dapetnya peran Ya. di emang filmnya untuk Gen Z ya Gen gitu Z kan. dan Ya. segala hal, dan finally aku bisa main film bareng pemain-pemain senior. Terus syutingnya juga nggak serius, ngerti gak sih? Ya. Kayak ketawa mulu gitu, kocak mulu gitu, jadi seru banget sih. Berarti kamu siap ya kalau diajak lagi untuk proyek bareng teman-teman kakak-kakak yang senior yang ada di sini ya? Siap dong. Oh, udah ada kode. Siap, tepuk tangan untuk Rahel, terima kasih. Kita ke Riza, Pak Levi yang menggocek teman-teman penonton yang ada di sini, tapi kita tetap belum boleh spoiler. Kamulah yang membawa teman-teman kamu. Biar cepet-cepet ditanya. Bintangnya kita Terus simpen. nanti kan nanti ada giliran ya. Iya. Jangan cepet-cepetan ini, ada giliran. Riza dulu Riza. Za gimana Za lu saat diajakin di proyek ini dan ngedalamin karakter tadi yang ternyata ya kan menjadi ininya nih kuncinya tuh sama kayak calon yang tadi. Lu juga kunci di sini. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini saya sangat terima kasih ya ke PH, ke Pak Toto apalagi yang mau ngajak saya buat main, karena sebenarnya saya adalah seorang akademisi sebenarnya. Akademisi, tapi tiba-tiba diajak main oleh Pak Toto, jadi sangat-sangat luar biasa bersyukur lah. Apalagi dikasih perannya yang memang benar-benar jauh dari pribadi gitu. Iya. Jadi ini effort banget, tapi didukung sama komedian senior yang ngebantu buat lebih cair lah di lokasi syuting gitu. Jadi
keren banget sih emang di lokasi itu, happy, terus juga fokus, tapi kadang ketawa lagi. Yes. Gimana proses pendalaman karakter ya? Karena kan kamu baru dan jadi peran utama nih di sini. Enggak juga sih. Kamu yang membawa cerita kan? Di sini kan membawa cerita dan menemukan pertama untuk mengajak teman-teman ke desa wisata tersebut. Gimana tuh tanggung jawab? Sekali lagi kan karena memang diajak oleh sutradara senior Pak Yeah. Toto, jadi memang Pak Toto nge-brief saya tuh lebih effort karena memang terbilang baru, tapi karena effortnya Pak Toto jadi seakan-akan kita bisa mendalami karakter, kayak diajarin kalau ekspresi seperti ini harus seperti ini dan lain sebagainya. Jadi memang saya pribadi terima kasih sama Pak Sutradara yang sudah mengajarkan Yes. saya untuk acting di film ini. Terima kasih Riza Valevi. Kita ke Renaga yang juga sangat biasa di sini. Tepuk tangan dulu dong untuk Renaga dong. Kita jadi bener kalian berdua nih cinlok katanya. Mau dikasih tahu apa jangan ya? Enggak bisa. Ren, kita pengen tahu gimana lu lebih karakter ini, dan tadi gue pengen tahu nge-build chemistry. Ini kan persahabatan nih. Iya, Kita yang betul. berlima, kita pengen tahu nge-build chemistry gimana sih di momen workshopnya, readingnya. Tapi kalau untuk oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Renaga yang menjadi Bagas di sini. Kalau untuk pertanyaannya tadi, gimana caranya membangun chemistry Ya. di sini tuh sebenarnya nggak lama. Kita cuman baru ketemu 4 atau 3 kali udah dapet chemistry-nya, karena ya itu mereka kan semua pelawak di sini. Ya. Apalagi pelawak senior yang dimana mereka pasti kalau udah ngomong apapun pasti pecah langsung. Nah di situ agak sih nggak perlu ada kesulitan untuk membangun chemistry dengan yang lain ya. Gitu sih sebenarnya. Tapi Untuk chemistry. paling menantang apa? Karena adegannya juga ada yang cukup intens nih buat kamu. Yang ini yang adegan ciuman yang dipotong kan? Nggak ada. Jangan aja. Sama Pak Kadir. yang di delpan. Yang di delpan. Oh itu yang nggak diambil itu ya? Nggak bisa. Apa adegan paling menantang saat Kalau ya? kalau untuk adegan paling menantang sih di sini agak yang dimana ketemu sama setan, yang akhirnya agak masuk ke dalam si Benny Ya. masuk ke dalam kuburan, Mm-mm. yang dimana terus nggak lama kita keluar, kita ngelihat Benny di dalam, muncullah setannya di dalam Yes. situ. Itu menurut aku yang paling menantang. Dan yang untuk kesulitan di syutingan ini, sebenarnya kesulitan untuk project ini di jalanin ini nggak ada. Kesulitannya hanya nggak boleh ketawa, itu yang paling sulit. Karena di sini tuh selalu ketawa, Anda nggak bisa berhenti ketawa. Karena itu porsinya tadi Porsinya Pak di situ. bilang ya. Karena Pemain bener. ketawa yang nonton ngapain? Makanya jadi pas lagi take di situ kita bilang nggak boleh ketawa ya, nggak bisa. Itu kesulitan Sedangkan lawan mainnya tadi ada Pajaro. Iya betul juga, banyak banget. Gitu ya. Pelawak-pelawak senior yang Yes. bisa bermain, itu suatu kebanggaan juga buat Naga ya. Bisa bermain dengan para senior semua di sini, dengan talent-talent juga dari Mbak Umi, Pak Jarwo, Cak Lontong, Bang McDenny, semuanya pokoknya di sini akan berterima kasih juga untuk Pak Toto dan Pak Dudi. Yes, terima kasih. Agak thank you, Baru agak. tahu sekarang. Oh gitu sih. Kacaunya anak muda nih, kacau. Jangan gitu dong. Kita ke Mike Dani sekarang, tepuk tangan dulu dong untuk Kang Dani. Kang Dani, kita pengen tahu gimana saat tadi Pak Toto bilang jadi yang terakhir bergabung bersama dengan Kes, menjadi perantara antara teman-teman yang ada di sini, para aktor dan juga pelawak nih. Gimana? Jadi Kang? tengah-tengah ya. Jadi tengah-tengah. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semuanya teman-teman media sehat-sehat, gajinya lancar, Amin. dan ada kenaikan terus tiap bulannya. Amin. Nggak usah kali itu, nggak usah. Begitupun dengan produksian ini adalah produksian yang paling lancar duitnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya baru tahu kalau misalnya ternyata Pak Toto ini saya pemain terakhir. Hmm. Tahu gitu kan saya minta gede ya. Enggak, pas diajakin sama Pak, karena saya tahu Pak Toto Udi kan, karena sebelumnya itu kita pilot sama itu masalahnya Pak Toto ya. Jadi udah tahu, terus dilihat juga dulu pernah bikin film sampai box office Iya. gitu ya. Terus pas ada Paski, teman-teman Paski yang dimana ya isinya kakang-kakang saya semuanya gitu, yang pastinya saya langsung pada saat itu sebenarnya saya bingung, padahal saya lagi nggak ada kerjaan. Tapi
nggak usah bingung dong. Ya kan kalau misalnya saya terima langsung, wah murahan nih. Jadi saya sebentar ya. Anjing ada job. Oke, gitu. Dan alhamdulillah ya seperti yang saya harapkan sebagai pemain apalagi komedian, kita syuting tuh pengen pada saat syutingnya mungkin serius tapi sebelum itunya kita santai gitu. Cara treatment dari sutradaranya, terus juga sama teman-temannya, kita benar-benar tidak ada yang kayaknya kita nggak pernah ada yang mau dia. Gimana? Oh kamu doang ya waktu itu yang kamu sempat bilang suka kan sama aku gitu. Isi. Iya jadi dia tuh excited banget pas gua main gitu. Maaf, sebelumnya maaf banget di sini ada bininya kok dia nggak takut. Itu tuh bininya. Santai bini gua mah. Santai, entertainer bini gua mah entertainer santai. Terus dan ketemunya memang sama Renaga, sama Benny, sama Umi. Terus kita ngobrol langsung cair gitu. Terus ketemu lagi sama senior-senior, wah udah ini syuting yang paling enak setelah gua syuting Avenger. Wah. Baik. Karena di Avenger gua di calling tapi nggak di tag. Makanya nggak ada kan di tayangan. Jadi ya ini paling gokil menurut gua. Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat. Amin. Tepuk tangan dong untuk Kang Dani. Thank you. Terakhir kita, udah foto. Ini belum. Kan dia nanya nih, dia nanya. Ini Umi belum kaca. Aku masa udah dikasih mic nggak ngomong. Udah make up lagi ya. Oh. Udah make up. Langsung foto kan. Beda banget Umi, di sini beda banget. Iya, Ming, klarifikasi ke teman-teman media, cinloknya yang mana sih, Ming? Iya. Umi, kemarin tadi kita menarik di sini. Umi, boleh ceritakan gimana proses kamu membuild karakter? Karena minggu lalu kita ketemu sama Umi, bayang ada film drama religi. Sekarang horor komedi. Banyak genre yang udah diperankan oleh Umi tuh. Yes. Kayaknya Pak Toto berhasil melahirkan Umi Kuari 2025 ini Queen of the Movie Umi Kuari. Ini emang kepake terus di sini. Gimana Mi perasaan lo saat dipercaya mendapatkan tanggung jawab yang luar biasa di film ini? Silakan Mi. Oke, terima kasih Umi. Nanti lihat di Instagram aja ya. Silakan Umi. Nggak mau. Iya, Umi kamu tuh. Cek. Ih banyak lu udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat semua yang udah hadir hari ini. Terima kasih banyak udah menyempatkan untuk bisa nonton Gerbang Setan. Semoga suka semuanya. Terus terima kasih untuk SOV, terima kasih Pak Dudi, Bu Lufia, Pak Toto, buat Om Ca, Pak Jarwo, Om Denny, semuanya. Emang beda kalau aktris sudah sering press con tuh ya. Luar biasa. Semua. Lanjutin silakan Mi. Dan semua pemainnya. Tadi apa pertanyaannya? Ini kan tanggung jawab besar untuk Umi. Iya. Suruh foto. Ini kan tanggung jawab besar untuk Umi sebagai aktor. Nah ini gimana saat mendapat tanggung jawab besar ini? Sebenarnya Umi sangat happy dapat judul Gerbang Setan ini karena sangat syutingnya juga sangat ringan, nggak pressure sama sekali, banyak bercandanya, apalagi sering banget ngegodain Pak Jarwo, jadi saya senang banget. Kalau Pak Jarwo ngomong dikit apa, terus saya tanya kata siapa? Kata saya. Nah itu yang aku tahu. Malam Kata saya. Itu yang paling saya tunggu dari syutingan ini. Ternyata itu cinlok. Oh ini Pantesan lu PHP-in kita berdua. Mau dibus. Jadi menyenangkan ya proses Sangat syutingnya. menyenangkan, nggak banyak ngulik sih gitu karena peran Rachel. Jadi Yes. aku namanya Rachel ya di sini teman-teman. Gatal. Iya, aku jaksel sekali di sini. Terus gak beda jauh lah sama Umi. Jadi Rachel tuh Kok pada kayak gak percaya gitu? gue pada kayak gak percaya. Parah lu banget. Parah ya? Jajing. Iya. Rachel tuh vlogger, dia suka mengabadikan banyak momen, Ya. terus juga
pemberani dan gak percaya sama hantu, songong juga sama setan, gak pernah lihat nonton tadi. Tapi bedanya di situ sama Umi tuh penakut sekali, takutan banget gitu. Jadi nggak terlalu banyak kesusahan karena di direct juga sama Pak Toto yang bisa memberikan kebebasan untuk para aktornya gitu. Terus kita juga lebih banyak improve juga, tapi tetap dalam benang merahnya. Umi keluar tepuk tangan dong, Umi. Pengen dibiayain ya, pengen dibiayain. Minta iPhone 16 ya. Kerjaan lu kan banyak, ngapain masih nyari apa? Silakan Umi. Kalau bahasa Inggris sendiri aku emang Leslie, jadi Leslie balik lagi Pak. Iya, ini bahasa Inggrisnya dari mana katanya? Bukan itu ke Pak Toto. Ntar Umi nggak tahu CJ-nya berapa persen. Iya itu kayaknya dadakan deh, itu improv aja gitu dan Untuk mendalami karakternya biar lebih tebal ya, karakter Rachel di sini ya. dan gitu Mimi jadi jelek, Mimi jadi jelek banget nih. ya pokoknya lebih banyak improvnya tadi aku bilang. Terus tapi tetap dijagain sama Pak Toto buat gak terlalu keluar. Iya gak terlalu keluar. Oh, ternyata Pak Toto juga. Itu hasil improve Umi Itu mengembangkan hasil karakter improve, Rachel ya. gitu. Siap. Terima kasih Umi. Kita ke Pak Toto, boleh Pak Toto dijawab tadi CGI kemudian prosthetic. Oke, thank you. Sebenarnya untuk ini untuk informasi aja, teman-teman pelawak itu kalau udah dikasih tempat panggung itu mereka sekali aja kita on take itu bisa berjam-jam ngelawak. Makanya harus ada batas-batas yang harus memang kita Berlebihan ini berlebihan. memang itulah pelawak hebat mereka. Nggak tahu kenapa mereka selalu punya otak lucu ya, itu aja sih. Terus kalau untuk CGI kemungkinan hanya 30% ya yang api, terus kita mock up si setan karena kita mau menginginkan sesuatu yang lebih serem lah, minimal ada seremnya ini film, namanya juga Gerbang Setan. Terus oh ya, untuk informasi bahwa judul Gerbang Setan itu sebenarnya bukan secara fisik itu gerbang, gitu loh. Artinya kejahatan itu adalah gerbang. Ya, kita jahat, kita suka zolim sama orang, itu gerbang. Itu merupakan pintu masuk setan-setan itu masuk ke dalam dunia kita. Ya. Sebenarnya itu. Jadi gerbang setan itu bukan secara fisik. Jadi nanti akan ada gerbang setan berikutnya. Entah itu jadi koruptor lah, entah itu dari sisi yang lain lah. Jadi seperti itu. Tapi pertanyaannya 30%. Oke, siap. Terima kasih Pak Toto untuk jawabannya. Selanjutnya tadi di sini ya, silakan Mas. Selamat sore, saya Iqbal dari Pakar Popcorn Media. Saya pengen tanya kepada Pak Toto Budi, gimana sih cara treatment Mbak Rachel sama Mas Riza? Kan Mas Riza sama Mbak Rachel kan baru di sini. Gimana sih treatmentnya agar film ini berjalan mulus dan juga proses syutingnya berjalan mulus? Juga kepada Rachel ya, saya pengen tanya juga sama Umi, ada nggak sih kendala di lokasi syuting, juga kejanggalan apa yang terjadi di lokasi syuting? Semoga film Gerbang Setan ini bisa merenggut jutaan penonton. Terima kasih. Amin, keren banget. Abang siapa namanya? Rekening berapa Pak? Oponya berapa? Nggak ada. Silakan. Ada. Pak Toto silakan dulu dijawab. Oke, mereka memang baru istilahnya pengalaman mereka juga baru, tapi di beberapa program saya udah pernah ketemu sama Rahel. Terus kalau sama Riza, ini benar-benar baru. Kalau Rahel itu awalnya saya butuh seorang wanita kecil yang bucin. Nah pada saat casting, waktu itu kita ada casting ya Fatmawati ya. Saya lihat Rahel, itu ini anak lucu.
Terus begitu dia gaya, saya ajak ngobrol sebentar. Ini cocok nih anak nih, kayaknya bisa bucin. Emang bener bucin sama Renaga berdua tuh, ya. Emang jagoannya Emang begitu. Umi jangan cemberut tuh, Umi cemberut. Jadi seperti yang teman-teman lihat aja di film. Jadi saya kalau mencari cash itu benar-benar saya lihat alaminya dulu, ya. Karena bagi saya penting untuk tinggal masukin. Kayak Riza ini seorang S3 ya. Dia akademisi seperti yang dia bilang. Dia seorang akademisi. Karena saya yakin bahwa seorang akademisi mampu berpikir untuk memainkan sebuah karakter. Karena kecerdasan itu nggak bisa dibohongin. Saya bilang sama Ja, lo harus begini. Ja. Dan untungnya Reja ini orangnya kritis dan dia sering nanya, Pak Toto, saya harus begini. Pak Toto, mestinya begini ya? Iya, Ja, harus begini. Saya tetap, artinya kalau saya mau membentuk karakter seseorang, saya lihat dulu. Penting bagi saya adalah sebuah kecerdasan. Iya, itu IQ itu penting banget. Siap. Terima kasih Mbak Toto jawabannya. Ke Rahel dan juga ke Umi. Rahel dulu, ada kejanggalan-kejanggalan apa nggak saat proses syuting? Hel, silakan. Ini dalam bentuk apa? Mungkin Dalam bentuk apa nih? gangguan. Apa? bentuk paket. Pernah kemasukan mungkin. Ya, ada. Makan uang. Pernah di spill sama ini Renaga atau apa? Aduh. Ada kejadian kan ini tetap dengan horor, dari spot syutingnya horor. juga serem gitu. Alhamdulillah nggak pernah yang benar-benar dinampakin ya. Tapi aku mendengar dari banyak orang juga sempet ada ngeliat, dan aku sendiri sih yang kayak orangnya yang cuek sih kalau emang ada ya. Jadi ya alhamdulillah aku sendiri enggak sih. Tapi aku dengar itu ada yang kayak pernah ngeliat ada yang lewat. Enggak, mereka itu ngeliat Umi. Oh, Salah sangka kita waktu itu salah sangka. Ternyata pemain juga gitu. Ini cerita dari teman-teman aja ya Rahel ya. cerita ya. Kalau Umi gimana Umi? Silakan Umi. Iya, lucu. Wah, Umi luar biasa. Kok nurut? Ada nggak Mi kejadian-kejadian aneh yang selama syuting Umi alami? Enggak sih, tapi saya risih banget sama McDenny. Ya mesti disatukan lagi Pak, mereka berdua atau Pak Dodi mereka berdua. Enggak sih, kalau kejadian aneh atau kejadian horor enggak. Lagian juga kayaknya kalau saya tangkap saya dia yang takut. Jadi enggak sih, alhamdulillah. Diam ya. Bercanda mulu. Iya, lebih kayak nggak ngerasain rasa horornya sih gitu. Terus juga mungkin aku juga tipikal orang yang nggak bisa ngelihat hantu gitu, jadi nggak sensitif, jadi nggak bisa ngerasain hal itu. Oke, siap. Terima kasih Umi dan Rahel jawabannya. Selanjutnya ada lagi, satu lagi tadi ya, silakan. Sebentar nanti baru ke atas ya. Di atas tuh paling atas. Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Midi dari Media Mau Movie. Oke, pertanyaan pertama aku utarakan untuk Kak Umi ya. Oke. Iya, Kak Umi, ya ampun, kemarin baru kita ketemu di Assalamualaikum ya. Jujur itu buat saya tuh pengen adu acting nih sama Kak Umi. Oke, udah deh aku pantun lagi nih buat Kak Umi deh. Oke, ikan hiu lagi kaya. I love you sayang. Oke, aku lanjut buat Kak Umi ya. Kak Umi. Oke, mau dibalas? Oke, siap. Sesuai namaku Rachel, jadi aku balasnya pakai pantun bahasa Inggris. Oke, anak Jaksel ya soalnya. Oh tidak. Belum pernah. I have a pen, my pen is blue. I have a boyfriend, my boyfriend is blue. Makasih Mas Alfamidi. Bukan, nggak pakai Alfa, Midi doang, Midi. Oke. Oke, pertanyaannya nih, udah siap ya Kak Umi ya. Oke Kak Umi, tadi kan aku lihat dari scene-nya tadi ya. Ini sebenarnya untuk yang tadi pas sholat itu, apakah ada skripnya untuk dialognya nggak sih?
soalnya tadi natural banget gitu loh. Terus apakah memang itu spontan aja ekspresi dari Kak Umi pada saat scene-nya ketemu setan tuh gimana ya? Tadi ada. Yang mana ya? Ada tadi kayaknya. Oh yang baru itu yang baru. Ada tadi kalau dilihat ya. Editor dia ternyata. Terus yang mana ya? Terus satu kedua untuk yang Pak Toto ya. Betul. Ini ada loh. Pas ketemu tadi. Yang tadi pas ketemu spontan sama setannya. Ya, apakah ada dialognya kan? Pocong. Ketemu pocong. Oh, ketemu pocong kali ya. Oke, tadi soalnya kayak sholat gitu ya tadi ya. Apa? Oke, Ada yang lanjut. sholat atau yang kayak pocongnya begini? Iya tadi ya. Berdiri kayak pocongnya berdiri ya. Itu kayak natural banget soalnya. Oke. Dia pengen nanya ke pocongnya kali ya. Iya, itu apakah ada skripnya, apakah gimana tadi? Soalnya itu natural banget soalnya saya lihat terus apalagi. Ada kan ketemu pocong kali ya. Iya, Ada kan ketemu pocong. Iya. Ada kan ketemu pocong. Terus oke. Lanjut Pak Toto. Pak, gimana sih dapat ide ambil cerita inspirasinya dari mana? Terus dari kisah desa yang hilang ini, terus ceritain dong Pak, ini soalnya ceritanya ini sangat membekas sekali pada saat saya nonton tadi. Begitu. Lalu ada lagi Pak, aku sempat agak rancu ya tadi ya. Itu kok pas lagi kalau kita lihat tadi ada kuda-kudaan tuh ya pas terakhir ya. Itu kan ada lampion-lampion, apakah itu ada unsur dari film Gerbang Setan seperti itu? Itu gimana ya lampion-lampion itu? Soalnya kok ada tiba-tiba ada lampion unsur-unsur seperti itu gitu loh Pak. Terima kasih. Oke. Umi dulu silakan nih. Scene ketemu pocong tuh natural sekali. Gitu. Pocong ya. Iya itu di situ tuh sebenarnya ada skripnya, cuma Pak Toto minta di saat itu ngobrol aja ngobrol. Orang lagi nanya ngobrol kan, ngobrol. Orang lagi interview ngobrol. Jaga cantik. Behave. Aku lihat dulu ya. Oke, silakan nih lanjutkan. Iya itu tuh sebenarnya ada skripnya, pasti ada skripnya, tapi diberi kebebasan sama Pak Toto. Iya saya nggak apa, jadi saya improv. Beneran, jadi disuruh improv sama Pak Toto gitu. Terus sebelumnya juga kan kita sebelum tag juga ada latihannya gitu. Terus jokes apa yang pengen kita keluarin, terus aku ngobrol ke Pak Toto. Ya udah sih, jadi ada skripnya tapi ditambahin improv kecil. Oke, terima kasih. Pak Toto mungkin tadi di awal udah sedikit jelaskan, tapi mungkin lebih detail lagi Pak, inspirasinya dari mana? Oh iya. Begitulah kalau ketemu pelawak. Memang semua ada skripnya. Cuman seperti tadi Umi bilang, saya lebih suka ngobrol karena saya ngeliat Umi dengan bawelnya, dengan cablaknya, dan itu yang harus saya angkat. Ya. Itu pas ketemu pocong itu, kita ngobrol intens sama Umi. Yes. Terus inspirasi ini awalnya saya baca di sebuah di Google, ada desa yang hilang itu tahun 1955 kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah, dan muncullah inspirasi itu. Saya pengen buat, wah ini lucu ya kalau desa dalam sehari kok bisa hilang. Yep. Itu karena ada kejahatan, ada kezoliman, pemerkosaan, judi, mabuk segala macam di sana. Kalau saya angkat cuma cerita itu aja, kayaknya kurang menarik. Orang bisa aja ngelihat di Google ya, atau baca. Cuman saya pengen, oke, ini harus dipecahin, istilahnya harus dimeledakin. Dengan saya tarik para pelawak-pelawak ini, jadi value-nya agak tambah untuk cerita ini sendiri. Dan mungkin teman-teman lihat semuanya bahwa ya ini komedi horor istilahnya, cuman ada pesan yang harus saya sampaikan di situ. Dan untuk data itu, kalau terakhir baca itu data yang benar-benar saya lihat di Google sebenarnya. Siap. Tadi kalau ada unsur lampion tadi yang dilihat sama Mas Bidi? Lampion itu
yang di mana ya? Ada jemput terakhir, ada. Dijawab setelah kita nonton lagi ya. Ada sholat, ada ubis. Oh, masih kebayang Umi sholat. Oh, Mas Bini mau ngimamin Umi kayaknya. Amin, kita aminin. Bisa nggak bawa judul lain gitu? Nah, ayo doain Pak Jarwo. Maaf, Mbak Bidi, mungkin saya lupa lampionnya ada di mana. Tapi kalau bicara delman, memang ada delman di situ karena settingnya kan di daerah pegunungan dan saya ingat ada Om Kadir di situ sebagai kusir delman karena saya mau ada unsur orang yang tua, bijak tapi lucu gitu. Nah, saya bilang sama Om Kadir tidak perlu harus lucu banget Om. Makanya ada dialog dia sedikit aja, nggak ada happen-happenan. Nah itu udah lucu menurut saya. Jadi saya tidak mau ada yang over gitu loh, baik dialog maupun gerakan. Ngapain kamu di sini? Umi cerita loh. Ini kok kita perasaan nggak ada happen-happenan. Itu aja udah cukup lucu unsur seperti itu. Seperti itu jadi. Memang delman itu mengidentifikasikan bahwa ya kejadiannya di daerah itu aja sih. Siap. Kalau lampion saya bingung ya. Siap, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk segala jalan cast dan filmmaker. Nanti kita juga akan ada doorstop untuk teman-teman yang belum sempat bertanya di press conference ini. Namun terakhir kita minta Pak Dudi untuk closing statement-nya Pak buat teman-teman media sore hari ini. Silakan. Terima kasih untuk seluruh kawan-kawan media yang sudah hadir screening film Gerbang Setan. Harapan saya film ini bisa menghibur dan bisa membuat tertawa nanti yang untuk nonton pada tanggal 17 Juli 2025. Dan sekali lagi saya berterima kasih pada para pemain yang terlibat dalam film Gerbang Setan. Saya apresiasi, saya Terima kasih Pak Rudi. Dan termasuk kru yang terlibat yang tidak saya bisa sebut satu persatu, mereka semua benar-benar all out dalam film Gerbang Setan. Nah, pertanyaan saya, lucu nggak yang tadi Gerbang Setan? Pecah. Pecah, keren banget Pak. Siap. Terima kasih. Ada lagi Pak Dudi yang mau disampaikan? Ya, terhibur kan? Jeng jeng. Oke. Pak Jarwo Kuat dan juga Pak Denny Chandra. Yes, ini dia sudah lengkap bergabung bersama dengan kita. Oh ini Pak Jarwo nih. Dia, ini Pak Jarwo dari sini, luar biasa. Munculnya. Sekali lagi tepuk tangan dong teman-teman untuk segera jajaran cast dan filmmaker dari film Gerbang Setan. Barusan tadi kita setelah menonton ngakak banget dibuatnya, tapi kita penasaran juga karena ini diangkat dari kisah nyata, membuat kurang lebih tadi hampir 90 menit. Kita takut iya tapi terhibur juga iya. Aku Bang Dari luar biasa di senior kita semua nih Bang Dari. Mungkin pertama kita ke produser kita Pak Dudi, boleh minta mikrofonnya ada di mana? Boleh. Pak Dudi, kita boleh ngobrol sedikit. Ini kita pengen tahu, teman-teman media pengen tahu bagaimana ide awalnya. Karena Gerbang Setan tidak hanya menghibur tapi juga terinspirasi dari kisah nyata. Boleh diceritakan Pak ke teman-teman media, silakan. Jadi ide Luar biasa. Belum. Oke, terima kasih teman-teman wartawan yang sudah hadir menikmati film Gerbang Setan. Jadi kalau bercerita awal saya membuat film ini, ya saya sebenarnya ketemu dengan kawan saya, diperkenalkan oleh sutradara yang namanya Pak Toto, awalnya itu sih. Nah, Pak Toto ketemu saya memberikan ide-ide cerita. Kalau menurut saya, wih, kok ada hal yang nggak masuk akal juga nih, karena Pak Toto menyampaikan kepada saya dia akan mengumpulkan seluruh komedian yang ada bergabung di Paski dan ada juga beberapa komika gitu.
Nah, ya mungkin itulah salah satu yang membuat saya tertarik, apalagi pemain film Gerbang Setan ini benar-benar komedian yang menurut saya wah top deh. Ada Cak Lontong, Yes, luar biasa. ada Pak Jarwo. Jarwo, ya kan? Ada Kang Denny, Iya. ada Komeng, Iya. ya kan? Ada Mac Daddy, dan ada yang muda-mudanya yang ganteng-ganteng juga Yes, main di situ. betul. Ada Renaga, ada Riza, ya kan? Ada Rasel juga, Ya. dan ada Umi Kuari. Bintangnya hari ini Umi Kuaring, Pak. Pacaran percaya tuh. Tapi tadi setelah melihat reaksi dari teman-teman media sebegitu terhiburnya, gimana Pak Rudi? Hasil kerja keras dari teman-teman tim Gerbang Setan ini ternyata hasilnya luar biasa, Pak. Ya, saya terima kasih sekali lah kepada para pemain yang terlibat Ya. dalam pembuatan film Gerbang Setan ini. Artinya walaupun mereka sibuk dengan waktunya masing-masing, tapi mereka tetap profesional dalam syuting film ini. Yes. Saya salut lah sama mereka. Dedikasi luar biasa ya, Pak. Dedikasinya luar biasa. Siap. Terima kasih, Pak Rudi. Kasih dua jempol. Siap. Jadi siap akan ke Gerbang Setan berikutnya ada lagi? Pasti dong. Pasti. Ngambil rumah, udah siap ngambil rumah. Padahal tapi kita pengen tahu juga kan di momen sekarang banyak nih film-film di Indonesia dengan genre horor, drama dan lain-lain. Optimisme dari seorang produser untuk ini saat nanti 17 Juli mulai tayang di seluruh bioskop Indonesia. Seperti apa Pak Rudi? Silakan. Saya sangat optimis sekali Gerbang Setan ini bisa menghibur penonton yang ada di Indonesia. menurut Yes. saya, Pak. Karena lucunya ini pure, Natural, benar Pak. natural. Iya. Tidak dibuat-buat untuk bermain untuk menjadi lucu, tidak. Mereka Iya. natural bermainnya, ya kita tahulah para pemain yang bermain di Gerbang Setan ini ya kita nggak usah ragukan lagi. Yes. Mereka top menurut saya. Itu dia. Terima kasih produser kita Pak Dudi Setiawan. Nanti kita ke Pak Dudi lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Tapi kita ke sutradara kita Pak Toto Hudi. Tepuk tangan dong Pak Toto. Yang berhasil mengumpulkan nama-nama luar biasa yang ada di kanan kiri kita ini. Dan juga ada beberapa nama yang nggak hadir kan hari ini. Tapi ini tadi kita lihat di layar luar biasa Pak. Idenya datang dari mana dan gimana mengumpulkan nama-nama luar biasa ini sehingga bisa ikutan di proyek ini, Pak Toto, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Makasih kalau udah nonton, kalau emang udah terhibur, alhamdulillah. Artinya kerja keras kita terbayar. Ya, kalau masalah ngumpulin teman-teman Paski itu awalnya sih memang ini sebuah ide yang sangat gila. Tapi saya orang Paski. Saya bagian kreatif di Paski dan ini ketua saya Pak Jarwo Kuat. Terus saya ngobrol sama Pak Jarwo Paski harus buat sesuatu, buat film. Yuk, ayo kumpulin deh pemain. Saya bilang sama Pak Jarwo harus mau dikumpulin, ada nama, list segala macam. Saya punya cerita. Akhirnya saya masukin semuanya. Di dalam film itu tidak ada yang kita paksakan untuk istilahnya bermain sendiri. Ya. Meskipun mereka pelawak, saya selalu bilang kalian harus bermain. Ini film, ini drama. Seperti Mas Ginanjar, terus Kang Denny. Ya. Lihat Kang Denny aktingnya hebat ya, dia aktor loh dia. Artinya di sini memang semuanya itu muka-muka pelawak, tapi harus masuk dalam karakter cerita. Ya. Itu intinya. Dan itu yang saya buat dan alhamdulillah mereka bermainnya hebat. Tepuk tangan buat semuanya. Yes. Ini ensemble-nya luar biasa Pak. Tapi kita pengen tahu juga karena di dalam gak cuma dihibur, tapi juga elemen gore-nya ada. Gitu kan, nah kita pengen tahu ini gimana ngebagi treatmentnya antara part komedinya, tapi ada elemen gore-nya juga yang disajikan di film ini, gimana Pak Toto? Ya memang itu tidak mudah, tapi saya selalu berusaha karena tahun 2007 saya pernah buat film komedi horor
itu saya melahirkan Reza Rahardian di sana. Iya. Mungkin masih ingat film horor namanya Scary Movie Indonesia. Dan itu benar-benar box office. Dan saya merasa optimis saya bisa mengulang itu. Dan alhamdulillah artinya dengan list pemain yang begitu hebat, saya buat cerita yang begitu beda. Saya ambil dari kisah nyata. Kalau di search di Google itu ada desa yang hilang dalam sehari, itu tahun 1955 kalau nggak salah. Itu benar-benar kejadian. Dan saya kumpulin pelawak-pelawak, saya ngobrol sama mereka bahwa ini kita main film, kita bukan temulawak. Ya, jadi ada partnya kalian bermain untuk berakting, ada partnya kalian untuk melucu. Dan di sini ada pemain-pemain muda. Ini ada, saya berharap ya mereka akan mengikuti film saya tahun 2007. Mereka akan meledak ya. Ada Amin, amin. Ada Riza, ada Renaga, ada ini Rahel nih pemain baru nih. Ya. Saya ambil dari umur 15 tahun ya waktu itu ya. 15 tahun. Enggak beda. Berarti ya luar biasa ya Pak. Ada istilahnya bagi saya, ada yang mewakili dari stand up itu Magdani, Mas Akbar, dari pelawak yang lagi in sekarang, Cak Lontong, Pak Jarwo, ya Kang Denny. Jadi ini kalau dibayangin, ini pelawak 3 generasi, Mas. Betul, all star tepuk tangan dong. Ada Pak Adil, ada Ginanjar, ada Eman, ada yang lagi in, Cak Lontong, dan ada yang baru-baru yang sekarang. Yes, berarti sebenarnya Magdani itu dianggap untuk jagain adik-adiknya ya, tapi ternyata di set yang paling bandel katanya gitu. Iya. Magdani itu orang terakhir yang kita dapetin ya Pak. Oh, oke. Karena di dalam cerita saya butuh icebreaker untuk anak muda ini. Yes. Saya butuh icebreaker. Kejauhan. Ini orang terakhir yang saya dapetin. Dan ternyata tepat ya Pak. Dan ternyata tepat. Yes. Dan itu jujur aja usulan produser. Keren. Produser ngusulin ini, saya langsung lihat karena saya juga sempat tahu bagaimana sepak terjangnya Magdani, dan akhirnya ini cocok, ini orang cocok, dan inilah orang. Yes, dan tadi setelah kita menonton luar biasa ya Magdani ya. Kuntilanak nyangkut, iya. Lucu banget. Itu inget Pak kita Pak. Jadi mulai sekarang akan ada kuntilanak nyangkut tuh dari Magdani Pak. Terima kasih Pak Toto. Tadi kita ngobrol lagi. Kita ke jajaran guys sekarang. Mungkin yang pertama kita ke Paski kita, Pak Jarwo Kuat. Pak, saat ide ini muncul dan membawa teman-teman Paski, ini gimana perasaannya Pak bahwa ada ruang berkarya di layar lebar untuk keluarga besar Paski? Pak Jarwo, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang diceritakan sama Pak Toto tadi, kita kerjasama dengan Paski dan Pak Toto juga ada di jajaran pengurus Paski. Lebih enaknya juga begitu, kita bisa menghubungi teman-teman Paski. Pinter Pak Toto, kita ngajak-ngajak teman Paski, soalnya nanti harganya harga Paski juga. Luar biasa berdua ini emang. Tapi hebatnya gitu teman-teman Paski, karena ini membawa organisasi, mereka juga mau gitu. Seperti Komeng, kalau Komeng kita harga profesional berapa, gitu kan? Nah dengan Paski, ya terserah deh berapa aja gitu dia. Hebat ya. Kopi Kumis juga, Cak Lontong, Kang Denny, Chandra, semuanya juga. Ya alhamdulillah. Tapi walaupun dengan harga Paski, tapi kita tetap berakting total. Itu dia luar biasa. Karena ini menunjukkan solidaritas kebersamaan ya dari teman-teman Paski ya. Betul, betul. Siap Pak Jarwo. Terima kasih Pak Jarwo. Sama. Kita ke Cak Lontong sekarang. Cak Lontong yang tadi kita lihat di film ini sungguh misterius. Iya kan, teman-teman banget kan. Kita pengen tahu Cak Lontong bagaimana saat diajak terlibat di film ini, dan untuk karakternya tuh jeng mendalami karakternya tuh gimana sih Cak Lontong?
Kita pengen tahu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, saya sampaikan informasi. Nanti subuh Pak Jarwo berangkat umroh. Jadi kita doakan ibadah umrohnya lancar. Amin. Kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Pertanyaan apa tadi? Dipercaya jadi karakter yang misterius ini gimana? Calon Ya. dan dalaminya gimana? Sebenarnya itu sudah karakter itu melekat pada saya. Saya itu sebenarnya orangnya misterius. Serius, saya tuh orangnya misterius. Banyak yang menganggap saya itu pelawak, tapi kok nggak lucu gitu kan. Itu kan misterius, pelawak kok nggak lucu. Pelawak kan harusnya lucu. Tapi seperti tadi disampaikan Pak Produser, Pak Setiawan, kemudian sutradara Pak Tododi dan juga Ketua Paski, bahwa buat saya mendalami peran itu bagian dari profesionalisme. Jadi dan profesional, udah nambah durasi. Profesionalisme itu tidak hanya diukur dengan uang, ya. Makanya yang disampaikan Pak Jarwo tadi benar. Karena harganya bukan pasti, tapi harga paski. Makanya ketika saya ditawari, saya nggak pernah melihat angkanya berapa. Jadi begitu disebut, tambahin. Itu memang tidak melihat sih, tapi minta nambah. Sama. Nah itulah misteriusnya saya. Betul. Jadi kalau bagaimana mendalami peran, saya kira karena saya nggak terlalu banyak sebenarnya di peran di film ini, tapi perannya kunci. Karena kalau nggak ada saya nggak ikut main. Oh betul dong, itu Cak. Kalau itu benar Cak. Iya. Kalau nggak ada nggak ikut main. Iya, jadi berarti kan kunci peran. Betul. Semua gitu dong sama Cak. Tapi sekali lagi kita terima kasih karena teman-teman ini luar biasa, senior. Saya walaupun sudah tua tetap pemain itu aja ada yang saya sebut senior karena lebih tua dari saya. Kayak langsung disautin kan. Pak Jarwo, Kang Deddy ini senior saya. Ya. Jadi saya salut dengan keterlibatan mereka yang luar biasa dan begitu totalnya, karena Pak Jarwo ini setiap scene yang ada dia selalu datang syuting. Oh iya dong. Emang callingannya, kan emang callingannya Cak. Iya. Gitu ya. Iya. Itu hal yang normal untuk aktor. Saya jarang main film, jadi tak pikir tiap hari datang nggak ya. Ada lagi Cak. Jadi terus terang saya memang bukan sok-sokan, tapi saya Cak, nggak sembarangan ya dek. waktu pengambilan waktu pengambilan gambar, Cak Lontong kaget nanya, ini syuting cepat benar, ini benar nggak ini katanya syutingnya ini? Bukan cepat, maksudnya profesional. Jadi saya itu mikirnya, oh ini lama nggak ya? Karena tahu sendiri kan, saya ada pekerjaan lain yang itu harusnya besok. Kalau besok nggak ada dong. Oh, masih lama ya? Iya, masih lama. Kan Nah, besok. saya itu pekerjaan besok saya siapkan mulai hari ini, jadi harus. Tapi ternyata alhamdulillah walaupun ada kendala karena outdoor ya, jadi ada Cuaca ya? kendala cuaca yang Gunung lagi kan? Itu yang hari yang kedua yang di Curug itu apalagi kan. Ya. Terus kalau sebelumnya yang di studio itu kan juga harusnya tidak turun hujan, hujan, akhirnya ya hujan. Jadi kendalanya seperti itu sebenarnya. Tapi kalau masalah mendalami, karena saya juga sudah kenal lama dengan Pak Toto Budi, juga terlibat banyak pekerjaan dengan beliau, jadi sudah paham kita, apalagi main dengan teman-teman yang juga sangat profesional, jadi sangat membantu saya secara pribadi. Calotong, terima kasih Calotong. Kita ke Kang Denny Chandra, yang dari scene awal udah kita lihat Kang Denny udah ketempelan. Oh itu Bang Bo pakai mahal. Disuruh. Kang Denny ini gimana, boleh dong menyambut juga berkolaborasi nggak hanya dari tadi yang Pak Toto bilang, tapi kolaborasi dari berbagai generasi dari industri seni
khususnya di pelawak. Ini gimana melihat kesempatan ini? Silakan Kang. Iya, alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salah satu pencapaian karena salah satunya adalah mungkin karena ada wadahnya Paski, itu lebih memudahkan satu dengan yang lain, teman-teman komedian itu bisa lebih ngeblend gitu, lebih ngeblend, sehingga insya Allah tanggal 27 September ini tahun ini ya kita akan bersama-sama menjadikan tanggal 27 September itu menjadi Hari Komedi Nasional. Insya Allah ini salah satu pencapaiannya dengan membuat teman-teman Paski ini membuat film. Sebenarnya kejutannya bukan hanya di film yang pertama aja, karena yang kedua itu pasti akan lebih seru lagi. Jelas. Tahun depan itu ada yang namanya film Susana di Kota Santri. Jadi ada lagunya kan itu ya? Ada lagunya itu. Iya. Ada lagunya. Tapi kan aneh, ada Susana tapi di Kota Santri. Tapi itu lucu lagi. Iya benar kan? Seharusnya kan nggak percaya ya. Suasana. Iya. Suasana. Tapi boleh tuh Pak Toto kalau mau dibikin Pak Toto bagus banget. Ada film. Jadi bocorannya memang salah satunya seperti itulah. Jadi nanti tuh yang paling epic dari adegannya yang nanti ya yang akan dibuat nih 2026 ini. Karena ketika inspirasinya gitu. Jadi ketika Susana terus yang tukang sate, ternyata tukang sate ini adalah tukang dia jualan bakso tapi pakai gerobaknya sate. Jadi ketika Susana ngomong, "Bang, Bokir, minta satenya 200, saya tukang bakso." Anjing lu. Kesel orang mau beli sate tukang bakso. Anjing lu. Salah gerobaknya salah. Akhirnya masuk pesantren. Begitulah kira-kira. Mohon maaf kalau Kang Deddy agak ngatur karena memang hari ini Kang Deddy juga nggak terlalu kondisinya nggak terlalu fit. Iya. Mulus ya? Oh itu perutnya dipegang. Desain bajunya. Dipelukin. Kang Deddy, canda tepuk tangan dong buat Kang Deddy. Terima kasih. Kang, terima kasih. Kita ke Rahel nih, ke aktor-aktor yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Rahel. Rahel, kita pengen tahu gimana serunya syuting bersama kakak-kakak yang ada di kanan kiri kamu ini. Sini, kakak dong. Kakak ya dong. Pada 17 tahun semua ini. Iya. Kakak, ini gimana sih situasi kondisi di tempat syuting semenyenangkan itu? Gimana boleh ceritakan? Seru banget sih, apalagi ini pertama kali aku bisa main bareng pemain komedian senior. Aku bisa belajar banyak dari mereka. Dan syutingnya tuh kayak nggak tegang banget, seru banget, ketawa-ketawa mulu. Pokoknya happy banget sih. Saat ditawarin proyek ini, kamu awalnya grogi nggak ngeliat jajaran cast? Wah, nih senior Iya sih, kaget nih. banget. Ya. Karena kebanyakan aku tuh selalu yang seumuran aku. Dan Langsung maksudnya biasanya kan dapetnya peran di emang filmnya untuk Gen Z gitu kan. Dan segala hal, dan finally aku bisa main film bareng pemain-pemain senior. Terus syutingnya juga nggak seriusan, ngerti gak sih? Kayak ketawa mulu gitu, kocak mulu gitu, jadi seru banget sih. Berarti kamu siap ya kalau diajak lagi untuk proyek bareng teman-teman kakak-kakak yang senior yang ada di sini ya? Siap dong. Oh, udah ada kode. Siap, tepuk tangan untuk Rahel, terima kasih. Kita ke Riza, Pak Levi yang menggocek teman-teman penonton yang ada di sini, tapi kita tetap belum boleh spoiler. Kamulah yang membawa teman-teman kamu. Biar cepet-cepet ditanya. Bintangnya kita simpen. Jadi kan nanti ada gilirannya. Iya. Jangan cepet-cepetan ini, ada gilirannya. Riza dulu Riza. Zah, gimana Zah lu saat diajakin di proyek ini dan ngedalamin karakter tadi yang ternyata ya kan menjadi ininya nih kuncinya tuh sama kayak calon yang tadi. Lu juga kunci di sini. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini saya sangat terima kasih ya ke PH, ke Pak Toto apalagi yang mau ngajak saya buat main, karena sebenarnya saya adalah seorang akademisi sebenarnya. Akademisi, tapi tiba-tiba diajak main oleh Pak Toto, jadi sangat-sangat luar biasa bersyukur lah. Apalagi dikasih perannya yang memang benar-benar jauh dari pribadi gitu. Jadi
ini effort banget, tapi didukung sama komedian senior yang ngebantu buat lebih cair lah di lokasi syuting gitu. Jadi keren banget sih emang di lokasi itu, happy, terus juga fokus, tapi kadang ketawa lagi. Gitu. Yes. Gimana proses pendalaman karakter ya? Karena kan kamu baru dan jadi peran utama nih di sini. Enggak juga sih. Kamu yang membawa cerita kan? Di sini kan membawa cerita yang menemukan pertama untuk mengajak teman-teman ke desa wisata tersebut. Gimana tuh tanggung jawab? Sekali lagi kan karena memang diajak oleh sutradara senior Pak Toto, jadi memang Pak Toto nge-brief saya tuh lebih effort karena memang terbilang baru, tapi karena effortnya Pak Toto jadi seakan-akan kita bisa mendalami karakter, kayak diajarin kalau ekspresi seperti ini harus seperti ini dan lain sebagainya. Jadi memang saya pribadi terima kasih sama Pak Sutradara yang sudah mengajarkan saya untuk acting di film ini. Terima kasih Riza Falevi. Kita ke Renaga yang juga sangat biasa di sini. Tepuk tangan dulu dong untuk Renaga dong. Kita jadi bener kalian berdua nih ciplok katanya. Mau dikasih tahu apa jangan ya? Enggak bisa. Ren, kita pengen tahu gimana kamu mendalami karakter ini, dan tadi gue pengen tahu nge-build chemistry. Ini kan persahabatan nih. Kita yang berlima, kita pengen tahu nge-build chemistry gimana sih di momen workshopnya, readingnya. Tapi kalau untuk saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Renaga yang menjadi Bagas di sini. Kalau untuk pertanyaannya tadi, gimana caranya membangun chemistry di sini tuh sebenarnya nggak lama. Kita cuman baru ketemu 4 atau 3 kali udah dapet chemistry-nya, karena ya itu mereka kan semua pelawak di sini. Apalagi pelawak senior yang dimana mereka pasti kalau udah ngomong apapun pasti pecah langsung. Nah di situ agak sih nggak perlu ada kesulitan untuk membangun chemistry dengan yang lain ya. Gitu sih sebenarnya. Tapi paling menantang apa? Karena adegannya juga ada yang cukup intens nih buat kamu. Yang ini yang adegan ciuman yang dipotong kan? Gak ada. Jangan aja. Gak sama Pak Kadir. Yang di delman. Yang di delman. Oh itu yang nggak diambil itu ya? Nggak bisa. Apa adegan paling menantang saat? Kalau untuk adegan paling menantang sih di sini agak yang dimana ketemu sama setan. Yang akhirnya agak masuk ke dalam si Benny masuk ke dalam kuburan yang dimana terus nggak lama kita keluar kita ngelihat Benny di dalam, muncullah setan di dalam situ. Itu menurut aku yang paling menantang. Dan yang untuk kesulitan di syutingan ini, sebenarnya kesulitan untuk project ini di jalan ini nggak ada. Kesulitannya hanya nggak boleh ketawa, itu yang paling sulit. Karena di sini tuh selalu ketawa, aku nggak bisa berhenti ketawa. Karena itu porsinya tadi, porsinya bilang ya. Kalau main ketawa yang nonton ngapain? Makanya jadi pas lagi take di situ kita dibilang nggak boleh ketawa ya, nggak bisa. Itu kesulitan. Kan lawan mainnya tadi ada Pajar. Iya betul juga, banyak banget. Gitu. Pelawak-pelawak senior yang bisa bermain, itu suatu kebanggaan juga buat Naga ya. Bisa bermain dengan para senior semua di sini, dengan talent-talent juga dari Mbak Umi, Pak Jarwo, Cak Lontong, Bang McDenny, semuanya pokoknya di sini. Aku berterima kasih juga untuk Pak Toto dan Pak Dudi. Yes, terima kasih. Agak thank you. Baru tahu sekarang. Oh gitu sih. Kacau nih anak muda nih, kacau. Gitu dong. Kita ke Kang Dani sekarang, tepuk tangan dulu dong untuk Kang Dani. Kang Dani, kita pengen tahu gimana saat tadi Pak Toto bilang jadi yang terakhir bergabung bersama dengan Kes, menjadi perantara antara teman-teman yang ada di sini, para aktor dan juga pelawak nih. Gimana? Jadi tengah-tengah ya. Jadi tengah-tengah. Iya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga semuanya teman-teman media sehat-sehat, gajinya lancar, amin, dan ada kenaikan terus setiap bulannya. Amin. Begitupun dengan produksian ini adalah produksian yang paling lancar duitnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Saya baru tahu kalau misalnya ternyata Pak Toto ini saya pemain terakhir. Tahu gitu kan saya minta gede ya. Enggak. Pas diajakin sama Pak, karena saya tahu Pak Toto Budi kan, pernah sebelumnya itu kita pilot sama itu masalah Pak Toto ya. Jadi udah tahu, terus dilihat juga dulu pernah bikin film sampai box office gitu ya. Terus pas ada Paski, teman-teman Paski yang dimana ya isinya
kakang-kakang saya semuanya gitu yang pastinya saya langsung pada saat itu sebenarnya saya bingung, padahal saya lagi nggak ada kerjaan. Tapi nggak usah bingung dong. Ya kan kalau misalnya saya terima langsung, wah murahan nih. Jadi saya sebentar ya. Jadi nggak ada job. Oke, gitu. Dan alhamdulillah ya, seperti yang saya harapkan sebagai pemain, apalagi komedian, kita syuting tuh pengen pada saat syutingnya mungkin serius, tapi sebelum itunya kita santai gitu. Cara treatment dari sutradaranya, terus juga sama teman-temannya, kita benar-benar tidak ada yang kayaknya kita nggak pernah ada yang mau dia. Gimana? Oh kamu doang ya waktu itu yang kamu sempat bilang suka kan sama aku gitu. Iya, jadi dia tuh excited banget pas gua main gitu. Maaf, sebelumnya maaf banget di sini ada bininya kok dia nggak takut. Itu tuh bininya tuh. Santai bini gua mah. Santai, entertainer bini gua mah entertainer, santai. Terus dan ketemunya memang sama Renaga, sama Benny, sama Umi. Terus kita ngobrol langsung cair gitu. Terus ketemu lagi sama senior-senior, wah udah ini syuting yang paling enak setelah gua syuting Avenger. Karena di Avenger gua di calling tapi nggak di tag. Makanya nggak ada kan di tayangan. Jadi ya ini paling gokil menurut gua. Mudah-mudahan bisa diterima di masyarakat. Amin. Tepuk tangan dong untuk Kang Dani. Thank you. Terakhir kita, udah foto. Kan media nanya nih, media nanya. Ini Umi belum kaca. Aku mati udah dikasih mic nggak ngomong. Udah make up lagi ya. Oh. Udah make up. Kalau foto kan. Beda banget Umi, di sini beda banget. Iya, Mi, klarifikasi ke teman-teman media, cinloknya yang mana sih, Mi? Iya. Umi, kemarin tadi kita menarik di sini. Umi, boleh ceritakan gimana proses kamu build karakter? Karena minggu lalu kita ketemu sama Umi, bayangin ada film drama religi. Sekarang horor komedi. Banyak genre yang udah diperankan oleh Umi Gugur. Yes. Kayaknya Pak Toto berhasil melahirkan Umi Kuari 2025 ini Queen of the Movie Umi Kuari. Ini emang kepake terus di sini. Gimana Mi perasaan lo saat dipercaya mendapatkan tanggung jawab yang luar biasa di film ini? Silakan Mi. Oke, terima kasih Umi. Nanti lihat di Instagram aja ya. Silakan Umi. Iya, Umi ngamut. Ih, banyak lu udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih buat semua yang udah hadir hari ini. Terima kasih banyak udah menyempatkan untuk bisa nonton Gerbang Setan. Semoga suka semuanya. Terus terima kasih untuk SOV, terima kasih Pak Dudi, Bu Luvia, Pak Toto, buat Om Ca, Pak Jarwo, Om Denny, semuanya. Emang beda kalau aktris sudah sering press con tuh ya. Luar biasa. Semua. Lanjutin deh, silakan Mi. Dan semua pemainnya. Tadi apa pertanyaannya? Ini kan tanggung jawab besar untuk Umi. Iya. Suruh foto. Ini kan tanggung jawab besar untuk Umi sebagai aktor. Nah ini gimana saat mendapat tanggung jawab besar ini? Sebenarnya Umi sangat happy dapat judul Gerbang Setan ini karena sangat syutingnya juga sangat ringan, nggak pressure sama sekali, banyak bercandanya, apalagi sering banget ngegodain Pak Jarwo, jadi saya senang banget. Kalau Pak Jarwo ngomong dikit apa, terus saya tanya kata siapa? Kata saya. Nah itu yang aku tahu. Malam kata saya. Itu yang paling saya tunggu dari syutingan ini. Ternyata itu cinlok. Oh ini Pansa lu PHP-in kita berdua. Mau di-push. Jadi menyenangkan ya proses Sangat syutingnya. menyenangkan, nggak banyak ngulik sih gitu karena peran Rachel. Jadi Yes. aku namanya Rachel ya di sini teman-teman. Gatal. Iya, aku jackson sekali di sini. Terus gak beda jauh lah sama Umi. Jadi Rachel tuh Kok pada kayak gak percaya gitu? aku pada kayak gak percaya. Parah lu banget. Parah ya? Jajing. Iya. Rachel tuh vlogger, dia
suka mengabadikan banyak momen, Ya. terus juga pemberani dan gak percaya sama hantu, songong juga sama setan, gak kalian nonton tadi. Tapi bedanya di situ sama Umi tuh penakut sekali, Oke. takutan banget gitu. Jadi nggak terlalu banyak kesusahan karena di direct juga sama Pak Toto yang bisa memberikan kebebasan untuk para aktornya gitu. Terus kita juga lebih banyak improve juga, tapi tetap dalam benang merahnya. Umi keluar, tepuk tangan dong, Umi. Baik, kita berikan kesempatan sekarang teman-teman. Minta iPhone 16 ya. Kerjaan lu kan banyak, ngapain masih nyari iPhone? Silakan Umi. Kalau bahasa Inggris sendiri aku emang Leslie, jadi Percaya. Leslie ya Pak, terima kasih Pak. Iya, ini bahasa Inggrisnya dari mana katanya? CGI-nya berapa persen? Bukan, itu ke Pak Toto. Ntar Umi nggak tahu CJ-nya berapa persen. Iya itu kayaknya dadakan deh, itu improv aja gitu dan Keren ya. Itu mendalami karakternya biar lebih tebal ya, karakter Rachel di sini ya. dan gitu Mimi jadi jelek banget nih. ya pokoknya lebih banyak improvnya tadi aku bilang terus tapi tetap dijagain sama Pak Toto buat gak terlalu keluar. Iya nggak terlalu keluar. Oh, ternyata Pak Toto juga. Nah, itu hasil improve Umi Itu mengembangkan hasil karakter improv, Rachel ya. gitu. Siap. Terima kasih Umi. Kita ke Pak Toto, boleh Pak Toto dijawab tadi CGI kemudian prosthetic. Oke, thank you.